Ya barangkali ini sudah kesepakatan dalam rapat, saya harus menerimanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kebiasaan saya kalau saya dihadapkan dengan sebuah karya, dengan sebuah buku, main-main ke toko buku, ke pustaka, melihat suatu buku, sekalipun itu tipis, saya langsung teringat dengan firman Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, berkaryalah kalian, maka karya kalian itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul dan kaum mukminun. Jadi sangat berterima kasih kita di Padang Panjang ini mendapatkan sebuah karya dari Ustadz Luqmanul Hakim. Kita berdoa semoga karya ini dihargai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, untuk masalah khusyuk dalam sholat, tentu kita harus yang pertama memahami nilai dan kadar sholat tersebut. Ada sebuah kitab lama, kitab Turos yang dikarang oleh Imam Marwazi yang berjudul Ta'zim Qadris Sholat, pengagungan nilai sholat. Bapak sekalian, di sana sangat banyak sekali disampaikan oleh beliau. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa poin saja yang kita tahu bahwa yang pertama, sholat tersebut bisa menghapus dosa yang Allah bihinna al-khotoya, yang pertama. Yang kedua, kita tahu pesan wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, yaitu as-sholah. Periwayat hadis ini mengatakan ketika Rasulullah berpesan itu, ya taqaqqal bihi lisan, lisan Rasul itu menjadi as-sholah, wa yataradad bihi qalbu. Hati beliau juga begitu, sangat penting sekali nilai sholat ini. Selanjutnya, poin yang ketiga, mungkin ini yang terakhir ya dalam kitab tersebut, sampaikan apa? Miftahul jannah as-sholat. Mau masuk surga, mau tidak mau kita harus sholat, Bapak Ibu. Dari sini kita simpulkan bahwa sholat itu memang sangatlah penting. Selanjutnya masalah khusyuk. Masalah khusyuk sudah disampaikan Ustaz dan kiai kita juga, ayat-ayat Allah tentang khusyuk. Dalam prakteknya ternyata khusyuk itu memang bermacam-macam. Ada orang yang khusyuk sholat saat ia salam, sudah selesai nih, baru khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam kedua baru khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah habis sholat baru mau khusyuk. Realita dengan berbagai halangan. Ada juga yang khusyuknya di pertengahan sholat, baca dengan ayat baru khusyuk. Ada juga orang yang khusyuk dari mulai takbir dia mulai khusyuk. Ini pengalaman dari seorang dai di Arab. Beliau sholat qiyamul lail berjamaah. Di samping beliau itu ada seorang pemuda yang ikut sholat qiyamul lail. Pemuda ini ketika baru takbir sudah menangis. Allahu Akbar. Baru mulai takbir sudah menangis. Ya tentu Ustaz yang di samping, bagaimana? Ya lembut sekali hati pemuda ini, kata Ustaz itu. Setelah sholat, Ustaz ini bertanya kepada pemuda, wahai pemuda, kenapa kamu di awal sholat sudah menangis? Jawab dia apa? Wahai Ustaz, saya merasa kalau ucapan Allahu Akbar saya itu gak cocok dalam kehidupan sehari saya. Saya masih mengagungkan yang lain selain Allah. Simpel sekali jawabannya. Ya Allah, betapa lembutnya hati pemuda ini, Bapak Ibu sekalian. Baru takbir sudah menangis. Bagaimana baca Al-Fatihahnya? Bagaimana
mendengar ayat-ayat Allah tentang azab, tentang jannah, tentang surga. Subhanallah. Ini gambaran bagi kita. Memang banyak tantangan seperti disampaikan, ya. Banyak sekali tantangan untuk khusyuk. Dunia, pangkat jabatan dan lain-lain. Tetapi itu memang perjuangan kita untuk melewati itu semua. Semoga dengan kita mampu untuk berusaha dan berusaha, kata Pak Kiai, jangan begitu terus sholatnya harus ditingkatkan. Tentu kita harus berusaha untuk meningkatkannya. Ini saya sampaikan berikutnya yaitu pesan Imam Ghazali. Beliau pernah berkata, apa kata beliau, Bapak Ibu? Istajmi' qalbaka fi thalathati mawadhi' inda qira'atil Qur'an wa inda sholati wa inda dzikril maut. 3 poin ini kata Imam Ghazali. Kumpulkan hati kamu, fokuskan hati kamu pada 3 tempat ini. Mana itu tempatnya 3 ini kata Imam Ghazali? Pertama, ketika membaca Al-Quran, fokus. Yang kedua, ketika sholat harus fokus. Yang ketiga, ketika disebutkan tentang mati, kita harus fokus. Fa'ilam tajidha fi hadihil mawadih, jika kalian tidak mendapatkan fokusnya hati dalam 3 perkara ini, fas'alillah ayyamunna alaika biqalb fa innahu la qalba laka. Jika kalian tidak menemukan kekhusyukan dalam 3 perkara ini, mohonlah kepada Allah agar kalian dikaruniai sebuah hati. Kenapa? Karena kalian sesungguhnya tidak punya hati. Subhanallah. Ya, kalau untuk pengalaman barangkali kami yang muda-muda ini ya Pak ya belum tahu. Tapi ya semoga dengan kita mendapatkan karya beliau ini semakin semangat kita yang muda-muda, santri-santrian, ibu-ibu kita untuk meningkatkan mutu sholat kita. Bertahun-tahun kita sholat, kalau tidak ada peningkatan rugi. Tetapi bukan hanya rugi, kata Allah. Ini kata Allah dalam surah Al-Hadid, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab fa min qabl fa qala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum. Kata Allah, belumkah tiba waktu bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingat Allah? Ini pertanyaan, belumkah tiba? Kapan orang beriman itu akan khusyuk? Itu bahasanya. Ketika mengingat Allah. Pesan Allah, jangan orang-orang yang beriman itu seperti orang-orang yang utul kitab, para ahli kitab dahulu. Mengapa mereka? Mereka sudah melalui masa yang panjang, hidup bertahun-tahun, tetapi tidak mau khusyuk. Dampaknya apa? Faqasat qulubuhum. Karena tidak ada usaha untuk memperbaiki khusyuk, untuk berusaha untuk mendapatkan khusyuk, maka keras hati mereka. Ibu sekalian, ini yang perlu kita renungkan. Untuk sebagai pembanding, saya juga sudah baca-baca buku di Arab gitu ya. Salah satunya buku karangan Ustaz Amrul Khalid. Amrul Khalid itu dai, beliau orang Mesir. Dalam buku beliau itu yang berjudul Ibadatul Mu'min, ibadah mukmin. Di dalamnya terdapat juga masalah khusyuk. Jadi beliau menyimpulkan ada 3 macam orang sholat. Yang pertama, orang yang menggerak-gerakkan lisannya begini, tetapi hatinya lalai. Ini termasuk orang yang zalim, zalimun li nafsi. Sholat tetapi hatinya lalai. Yuharriku lisanah. Yang kedua, orang yang menggerak-gerakkan lisannya, tapi hatinya hadir. Hatinya hadir. Ini orang muktasib, sedang, lumayan beruntung. Yang ketiga, ini yang terbaik. Orang yang
lisan. Ini cara yang terbaik. Sabiqun bil khairat. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendapatkan masuk ke sholat, semestinya kita harus khusyukkan hati dahulu baru lisan. Ustaz, bagaimana caranya untuk menghadirkan hati sebelum bacaan? Caranya 3 cara. Yang pertama, kita harus menghafal Al-Quran. Bukan seluruhnya, bukan setengah, sebagian saja, nggak apa-apa. Surat-surat yang kita mampu silakan dihafal. Itu yang pertama. Mau 5 surat atau 3 surat tidak apa-apa ibu-ibu. Ya. Setelah kita hafal surat tersebut, kita pahami maknanya. Yang ketiga, jauhi diri dari maksiat. Insya Allah kita mampu untuk menghadirkan hati sebelum lisan ini berbicara dalam sholat. Sekalian, itu yang beliau tulis di sana sebagai pengingat. Saya rasa yang Ustaz Luqmanul Hakim tulis ini memang sudah ada isyarat-isyaratnya dalam Al-Quran dan hadis. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Oke, syukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Ustaz dan Al-Kiram. Terima kasih kepada Ustaz Azmi Ismail.